website resmi dari Program Indonesia Pintar, yaitu ini dia. Nih ya. Jadi setiap jenjang itu beda-beda. Karena di sini yang pertama ya, tingkat SD, MI ataupun paket A mendapatkan 450.000 per tahun. Kemudian bagi yang kawan-kawan SMP, MTS ataupun paket B sebesar 750.000, dan yang SMA sederajat mendapatkan uang 1 juta. Nah, itu untuk para pelajar. Sedangkan untuk teman-teman yang kuliah itu beda lagi, lebih besar lagi bahkan gitu ya. Di sini aku bisa ceknya di website Program Indonesia Pintar. Nah, jadi paling kecil itu 450.000 bagi kawan-kawan yang di SD, kemudian 750.000 yang SMP sederajat, dan yang 1 juta untuk kawan-kawan SMA sederajat. Lumayan besar. Nah, jadi setelah kawan-kawan sudah punya persyaratan seperti aku bilang tadi, yaitu nomor NISN, kemudian tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung, kawan-kawan bisa cek langsung ke websitenya, yaitu kita ketik aja di Google. Nah, di Google kita ketik aja PIP Kemdikbud yang nomor 2 ini ya, PIP Kemdikbud. Nah, ini kalian ketik, nanti kalian scroll aja ke bawah, kemudian kalian pilih yang PIP, yang ini alamatnya pip.kemdikbud.go.id. yang PIP ini kalian ketik. Oke, setelah terbuka websitenya Program Indonesia Pintar, langsung aja kalian ke kiri, yaitu cek penerima PIP yang ini ya, cek penerima PIP. Oke, nah jadi sini seperti yang bilang tadi, kalian hanya memerlukan nomor NISN, tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung. Oke, jadi sini langsung kita cek. Nah, untuk tanggal lahir sendiri sini ada formatnya ya. Di sini tahun, bulan, baru hari, baru tanggal. Jadi bukan tanggal, bulan, tahun enggak, tapi menggunakan format tahun, bulan, dan tanggal. Masing-masing 2 digit. Jadi kawan-kawan nggak bisa ngetik misalnya kawan-kawan lahir di tanggal 4 Februari 2003. Jadi kan nggak bisa ngetik 4 Februari 2003, nggak bisa, ini salah, bukan begitu formatnya. Oke, jadi kawan-kawan harus cek menggunakan fitur tanggal yang setelah mereka sediakan. Jadi sini kalian ketik dulu tahun 2003. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, kalian klik aja di sini dulu, kalian ganti tahunnya ya. Kalian klik di tahun, ini kan 2020, kalian klik, kemudian kalian geser menggunakan tanda panah ini. Nah, kan dia 2003 nih, 2003 Februari tanggal 4. Nah, jadi formatnya seperti ini. Barulah kita masukkan nama ibu kandung. Oke, setelah semuanya kalian isi, yaitu nomor NISN, tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, baru kalian cek data. Jadi formatnya jelas ya seperti ini. NISN itu yaitu 10 digit angka yang bisa kawan-kawan cek di jajah ataupun di kartu NISN. Kemudian penulisan tanggal lahirnya itu tahun, kemudian 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal. Jadi nggak bisa duanya ini kayak gini, duanya hanya 1 angka, 4-nya 1 angka, enggak, tapi harus dikasih tambahan angka 0 di depannya ya. Kemudian kita klik cek data. Oke. Nah, jadi kawan-kawan yang layak mendapatkan bantuan PIP ini, dia bakal muncul di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada jenjangnya. Ini dia sekolah di SMK. Kemudian tahun penyaluran. Ini tahun penyaluran maksudnya cairnya itu tahun berapa gitu. Nah, ini tahun 2020 berarti dia layak mendapatkannya. Kemudian situ bakal muncul identitas kita, itu nama, sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bank penyalur. Nah, untuk bank penyalurnya ini ditentukan oleh ini ya, sekolah. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita misalnya di sini bank penyalurnya Bank BNI. Berarti kita harus ke bank BNI, bukan ke BRI ataupun bank-bank lainnya. Oke, jadi kalau misalnya kawan sudah dinyatakan seperti ini, berarti kawan-kawan sah mendapatkan bantuan. Dikarenakan dia jenjang SMA sederajat, yaitu SMK, dia mendapatkan uang 1 juta. Nah, bagaimana sih Bang cara proses pencairannya? Nah, untuk proses pencairannya, kawan-kawan bisa berkoordinasi di sekolah dengan memberikan ini ya, kasih tunjuk aja atau screenshot ini bahwasanya kalian mendapatkan program Indonesia Pintar. Nah, biasanya nanti sama sekolah bakal diurus proses pencairannya. Nah, ataupun kawan-kawan bisa juga langsung ke bank menanyakan regulasi bagaimana sih proses pencairannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kawan-kawan ragu kenapa kok di sini ada namanya, tapi kok aku nggak dapat, nah itu kawan-kawan bisa cek langsung ke bank. Kalian bisa menanyakan langsung ke bank gitu. Mungkin kan ada di sini namanya muncul lulus ataupun lolos ya, lolos mendapatkan bantuan PIP. Tapi kawan-kawan nggak menerima bantuannya, itu bisa kalian pertanyakan ke pihak sekolah ataupun ke pihak bank. Oke ya.
Tapi kalau misalnya nggak dapat, ini kita cek ya. Ini kan yang dapat nih. Kita bakal cek nomor NSN kawan-kawan yang nggak dapat. Nah, di sini aku udah masukkan data untuk siswa yang nggak dapat. Jadi, kalau nggak dapat, ada tampilan seperti ini. Oke, dia bakal muncul seperti ini, notifikasi warna merah. Siswa bukan penerima PIP. Nah, itu statusnya berarti kawan-kawan nggak dapat. Tapi kalau misalnya dapat seperti tadi, di sini muncul identitas kalian beserta bank penyalurnya. Berarti kawan-kawan dapat. Gitu ya, jadi jelas. Nah, ada juga nanti mungkin kendala nomor NSN-nya salah. Ini kita tes ya, salah-salah aja. Kita tes salah-salah aja. Oke, ini aku tes salah-salah aja. Kita cek data. Nah, dia kalau misalnya nggak dapat, dia tetap muncul seperti ini, nggak, siswa bukan penerima PIP. Nah, supaya lebih meyakinkan, kawan-kawan itu biasa nomor NSN-nya takutnya tidak aktif ataupun tidak valid di sistem Kemendikbud. Nah, jadi untuk kawan-kawan untuk meyakinkan bahwa nomor NSN-nya itu aktif, kawan-kawan harus cek juga di NISN, di website NISN seperti ini ya. Kalian ketik aja NISN seperti ini, NISN. Kemudian kita pilih yang nomor induk siswa nasional. Nah, nanti bakal muncul pencarian nama seperti ini. Yang berisikan informasi nama, tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu. Nah, ini untuk memvalidasi bahwasanya NISN kalian itu aktif atau tidak. Nah, karena apa? Seperti aku bilang tadi aku isi asal-asal, dia keluar muncul notifikasi siswa bukan penerima PIP. Nah, ditakutkan bahwasannya kalian hanya terkendala nomor NISN-nya itu nggak aktif gitu, bukan identitasnya salah. Jelas ya? Oke. Jadi kalau menggunakan fitur ini, kalian harus memasukkan seperti yang aku bilang tadi, nama, tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu. Jadi kita cek menggunakan fitur ini. Nah, kita masukkan nama. Kemudian kita masukkan tempat lahir kita. Kemudian masukkan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir sama juga seperti tadi. Dia menggunakan ini ya, pedoman tahun lahir, bulan lahir, kemudian tanggal. Nah, jadi kita ketik seperti ini tadi, kita ganti menggunakan simbol tanda panah ini. 2003 Februari tanggal 4. Oke, seperti ini. Kemudian misalkan nama ibu. Oke, jadi nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir seperti ini, yaitu format tahun, bulan, tanggal. Kemudian nama ibu kandung, dan akhirnya kita masukkan kode captcha. Nah, kode captcha ini harus sesuai huruf besar dan huruf kecilnya ya. Oke, setelah itu kita klik cari data. Oke, muncul. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti statusnya aktif nih dia. Berarti NSN kawan-kawan itu aktif dan valid. Nah, jadi yang harus kita yakinkan bahwasanya di sini kalau sudah aktif, berarti kita tidak salah dalam menginput data di PIP tadi gitu ya. Karena apa? Takutnya seperti tadi aku bilang, walaupun kita isinya sudah benar, sesuai yang kita tahu, tapi tidak valid NISN-nya. Jadi kita untuk meyakinkan harus cek menggunakan NISN ini. Oke, jelas ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu tadi pembahasan bagaimana sih cara cek apakah kita mendapatkan bantuan PIP sebesar 450.000 sampai 1 juta rupiah. Oke ya. Dan jika ada yang nanya, Bang, aku nggak punya kartu KIP, apa harus cek? Kalau aku sarankan kalian cek aja, karena nggak ada ruginya. Karena apa? Program Indonesia Pintar ini tidak juga harus punya kartu ini ya, karena ada beberapa sekolah yang bisa mengusulkan siswa walaupun tidak memiliki kartu PIP secara fisik. Jelas ya, tidak memiliki kartu KIP secara fisik. Nah, lebih bagus kalian cek aja di website